Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Henderina Lawang. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menjelaskan beberapa soal HOTS. Di antaranya yaitu yang pertama, seorang anak dengan tinggi badan 160 cm berdiri di depan menara dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Lalu ia berjalan sejauh 20 meter mendekati menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukan tinggi menara tersebut. Nah, dari soal di atas kita dapat mengetahui bahwa tinggi badan anak tersebut itu dari B ke E, yaitu 160 cm. Dari B ke E ini 160 cm. Nah, anak tersebut berdiri melihat puncak menara dengan sudut elevasinya 30 derajat. Lalu ia berjalan dari A ke D. Ia berjalan dari A ke D sejauh 20 meter dengan sudut elevasinya 60 derajat. Maka yang ditanyakan tinggi menara dari C ke E. Nah, sebelum kita mencari tinggi menara dari C ke E, kita dapat mengetahui tinggi menara B ke C terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita menentukan tangen dari 30 derajat dan juga tangen dari 60 derajat agar bisa mengetahui tinggi BC. Yang pertama, tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu sama dengan rumus tangannya sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya sama dengan BC dan sisi sampingnya sama dengan BA. Maka tangan 30 derajat itu sama dengan BC per AB. BC-nya sama dengan tangan 30 derajat karena dari A ke B itu ada B ke D dan juga B ke A. Maka tangan 30 derajat itu sama dikali dengan BD tambah AD. Maka BC-nya sama dengan tangan 30, kita masukkan nilainya. Tangan 30 derajat itu sama dengan sepertiga akar 3 ini, dan BD-nya belum diketahui. AD-nya itu sama dengan AD-nya ini A ke D-nya itu sama dengan 20, maka AD-nya sama dengan 20. BC-nya sama dengan sepertiga akar 3 BD. Sepertiga akar 3 BD ini didapat dari 1/3 akar 3 kali dengan BD. Ini kali silang, kali masuk. Yaitu ini sepertiga akar 3 BD ditambah dengan sepertiga akar 3 dikali 20. Hasilnya sama dengan 20/3 akar 3. Maka kita bisa mendapatkan persamaan pertama. Yang kedua, tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu sama dengan BC per BD. B ke C per BD. Tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Akar 3 BC kita mau cari, BD-nya belum ketahui, maka BC-nya sama dengan akar 3 kali BD. Dari sini BC sama dengan akar 3 BD, itu kita dapat mendapatkan persamaan kedua. Yang berikut, dari persamaan pertama dan kedua kita bisa mendapatkan begini, 1/3 akar 3 BD ditambah 20/3 akar 3 itu sama dengan akar 3 BD. Persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Untuk mencari nilai BD, karena ini suku sejenis yang ada yaitu BD. Maka sepertiga akar 3 BD kurang akar 3 BD. Karena ini kita mengumpulkan suku sejenis, yaitu ini plus, maka di sini negatif 3 BD. Ini sama dengan 20/3 akar 3. Maka di sini negatif 20/3 akar 3. Nah,
sepertiga di sini sepertiga akar 3 kurang ini 1 akar 3, karena 1 tidak biasa ditulis, maka di sini akar 3, jadi 1/3 kurang 1 akar 3 itu sama dengan negatif 2/3 akar 3. BD sama dengan negatif 20/3 akar 3. Maka BD-nya sama dengan negatif 20/3 akar 3 dibagi dengan negatif 22/3 akar 3 sama dengan negatif 20 bagi negatif 2 sama dengan plus 10. Kemudian kita substitusikan nilai BD sama dengan 10 ke persamaan kedua. Persamaan kedua tadi itu sama dengan BC-nya sama dengan akar 3 BD. BD-nya kita masukkan 10, maka BC-nya sama dengan akar 3 kali 10 sama dengan 10 akar 3. Nah, tinggi BE atau tinggi anak sama dengan 160 cm. 160 cm ini cm kita yang ke meter, maka dari cm yang ke meter maka harus dibagi 100, maka 160 bagi 100 sama dengan 1,6 meter. Jadi tinggi menara dari BC tambah BE atau tinggi menara C ke E itu sama dengan 10 akar 3 tambah 1,6 meter. Soal yang kedua, Ayu membeli kain sepanjang 15,5 meter untuk membuat baju keluarga. Ayah membutuhkan 3 1/4 meter, ibu 5 3/4 meter, dan kedua adiknya masing-masing 2,15 meter. Berapa meter panjang sisa bahan untuk Ayu? Nah, dari sini kita bisa ubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Ini pecahan desimal ini 15,5 ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Karena ini satu angka di belakang koma, maka dibagi 10. Jadi 155 dibagi 10 itu sama dengan bisa difaktorkan, yaitu 155 bagi 5 sama dengan 31, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi 155 per 10 itu sama dengan 31/2. Yang berikutnya itu kita menghitung jumlah kain untuk kedua adik Ayu. Untuk kedua adiknya itu kainnya masing-masing 2,15, maka ada 2, jadi 2 kali 2,15 meter. 2 kali 2,15 meter itu sama dengan 4,3 meter. Ini juga sama, 4,3 meter ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, karena ini juga satu di belakang koma, satu di belakang koma, satu angka di belakang koma, maka 43/10. Ini 43/10, satu angka di belakang koma maka per 10. Karena ini tidak bisa difaktorkan lagi, maka hasilnya tetap begini. Yang berikut kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Ini dari ayah dan juga dari ibu. Dari ayahnya itu 3 1/4 kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 3 kali 4 12 tambah 1 13 13/4. Yang berikut dari ibu 5 3/4. Ini sama dengan 5 kali 4 20 tambah 3 23/4. Jadi hasilnya sama dengan 23/4. Yang berikut hitunglah jumlah kain yang diberikan. Dari yang sudah diberikan yaitu dari ayah, ibu, dan juga dari kedua adiknya. Nah, ini dari penyebut ini kita mencari KPK dari penyebut yang ada, yaitu ini 4 dan 10. Faktorisasi primanya itu 4 itu 2 pangkat 2, sedangkan 10 itu 2 kali 5. Yang terbesarnya itu 2 pangkat 2 dikali dengan 5 sama dengan 20, maka penyebutnya sama dengan 20.
Nah, 20 ini dibagi dengan 4, hasilnya 5. 5 kali 13 sama dengan 65. Yang berikut dijumlahkan dengan 20 dibagi 4, hasilnya 5. 5 dikali 23 sama dengan 115. Nah, yang berikutnya 20 bagi 10 itu sama dengan 2. 2 kali 43 itu sama dengan 86. Jadi jumlah dari pembilang semua keseluruhan itu sama dengan 266 kurang per 20. Nah, setelah kita mengetahui jumlah kain yang sudah terpakai, habis terpakai, itu hasilnya sama dengan 266 per 20. Maka kita hitung jumlah kain yang sebelumnya yang dimiliki Ayu itu dengan cara kain sebelumnya itu 15,5 itu sama dengan 31 per 2 itu dikurangi dengan ini jumlah kain yang sudah terpakai, supaya bisa yang tersisa Ayu bisa untuk digunakan, yaitu kurang 266 per 20 sama dengan ini, samakan penyebutnya dengan 20, yaitu 20 bagi 2 10 kali 31 sama dengan 310 dikurangi dengan 20 bagi 2 20 1 kali 266 sama dengan 266 sama dengan 310 kurang 266 sama dengan 44 per 20. 44 per 20 itu sama dengan 24 per 20 meter. Jadi panjang kain untuk Ayu adalah 24 per 20 meter. Nah, yang berikut soal nomor 3. Diana telah mengikuti 9 tes matematika tahun ini. Skor tesnya adalah 98, 94, 86, 88, 89, 100, 82, 91, dan 100. Diana akan mengikuti satu lagi tes matematika tahun ini. Jika skor tertinggi yang mungkin adalah 100, maka skor rata-rata yang tidak mungkin adalah, ini kita mencari skor rata-rata yang tidak mungkin. Ya, untuk mencari nilai rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini jumlah datanya, ini jumlah data yang ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu sama dengan 9. Ini banyaknya data ada 9, maka dibagi dengan 9. Maka ini sama dengan, hasilnya sama dengan 828 dibagi 9, hasilnya 92. Nah, yang berikutnya rata-rata baru nilai 100. Nah, ini untuk skor tertinggi yang mungkin adalah 100. Ini skor tertinggi yang mungkin adalah 100. Nah, itu tadi kan di sini 100. Nah, dari sini ini dari 98 sampai 100 ini 9. Dia akan mengikuti satu lagi tes, maka tambah 1, jadi banyaknya data sudah menjadi 10. Nah, yang mungkin skor tertinggi yang mungkin itu 100, maka jumlah datanya ditambah dengan 100, yaitu ini jumlah sebelumnya 828 ditambah dengan 100, maka hasilnya sama dengan 928 dibagi dengan 10 sama dengan 92,8. Nah, ini rata-rata yang berikutnya rata-rata baru, nilai 0. Kalau jika skor tertinggi yang mungkin adalah 100, maka skor terendah yang mungkin adalah 0. Maka ini 98, 94, 86, 88, 89, 100, 82, 91 tambah 100 ditambah dengan 0. Nah, ini tadi dia mengikuti satu lagi tes, jadi ini banyaknya datanya tetap 10. Nah, ini hasilnya sama dengan 828 dibagi dengan 10 sama dengan 82,8. Jadi rata-rata yang tidak mungkin itu adalah ini x-nya kurang dari 82,8 atau x-nya lebih besar dari 92,8. Jadi ya, soal nomor 4.
75 buah keramik berbentuk persegi, memiliki ukuran yang sama, disusun membentuk lantai persegi panjang. Jika salah satu ukuran panjang sisi dari lantai tersebut sama dengan 5 kali panjang sisi sebuah keramik, maka tentukanlah perbandingan luas sebuah keramik dengan luas lantai tersebut jika panjang sisi lantai adalah 12 meter. Ini 12 meter. Nah, ini yang diketahui tadi, luas 75 buah keramik atau yang berbentuk luas 75 buah keramik yang berbentuk persegi itu sama dengan luas lantai yang berbentuk persegi panjang. Keramik bentuk persegi atau panjang sisinya sama dengan 5 meter sebanyak 75 buah. Lantai bentuk persegi panjang sisinya 12 meter, lebarnya 5 cm. Ditanya perbandingan luas sebuah keramik dengan luas lantai, atau perbandingan luas persegi dengan luas persegi panjang. Nah, ini luas 75 buah keramik berbentuk persegi sama dengan luas lantai persegi panjang. Ini 75 persegi, luas perseginya sama dengan sisi kali sisi, sehingga ini luas persegi panjangnya sama dengan panjang kali lebar. Ini 75 sisi kali sisi kuadrat, sisi pangkat 2 sama dengan ini panjangnya yang diketahui tadi 12, lebarnya yang diketahui 5, sehingga 75 sisi kuadrat sama dengan 60 S. 75 S nya sama dengan 60 S nya sama dengan 60 per 75, 60 dibagi 75 sama dengan 0,8 meter. Sehingga diperoleh luas sebuah keramik atau persegi itu, luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, ini sisinya sudah diketahui 0,8 meter, sehingga 0,8 kali 0,8 meter sama dengan 0,64 meter persegi. Yang berikutnya luas lantai persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan ini panjang kali lebar. Ini panjang kali lebarnya 12 kali 5 sama dengan 60 meter persegi. Sehingga perbandingan luas sebuah keramik dengan luas lantai atau perbandingan luas persegi dengan luas persegi panjang itu sama dengan 0,64 itu luas persegi. Ini luas persegi 0,64 berbanding ini luas persegi panjangnya 60. Ini 0,64 berbanding 60 itu sama dengan 0,64 dikali 100, 60 juga dikali 100. Maka 0,64 dikali 100 sama dengan 64. 60 dikali 100 sama dengan 6000. Sama dengan keduanya dibagi dengan ini 16. 64 dibagi 16 itu sama dengan 4. 6000 bagi 16 itu sama dengan 375. Sehingga perbandingan ini luas persegi dan luas persegi panjang itu sama dengan 4 berbanding 375. Berikutnya kita masuk dalam soal nomor 5. Taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 9x tambah 4 meter dan ukuran lebarnya 8x kurang 14 meter. Jika keliling taman tidak kurang dari 148 meter, maka tentukan panjang taman tersebut. Nah, ini yang diketahui panjangnya ini 9x tambah 4, ini 9x tambah 4, lebarnya ini 8x kurang 14. Ini yang ditanya panjang. Panjang jika kelilingnya itu tidak kurang dari 148, maka kelilingnya lebih dari 148. Atau ini kelilingnya itu tidak kurang dari 148, maka otomatis dia lebih dari 148. Sehingga kita masukkan rumuskannya itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, ini kita masukkannya ini panjang dengan lebar 2 kali ini panjangnya 9x tambah 4 ditambah dengan lebarnya 7x kurang 8x 8x kurang 4, sehingga ini 2 kali
ini 9 ditambah dengan 8, sehingga ini 8. 9 tambah 8 itu sama dengan 17x, dan ini 4 kurang 14 sama dengan negatif 10, 2. Sehingga 2 kali 17x dikurangi dengan 2 kali 17x dikurangi dengan 2 kali 10. Hasilnya ini K-nya sama dengan ini. 2 kali 17x itu sama dengan 34x. 2 kali negatif 10 itu sama dengan negatif 20. Nah, ini K lebih dari sama dengan 148. Kita masukkan K-nya. K-nya sama dengan ini 34x kurang 20. Maka ini 34x kurang 20 itu lebih dari sama dengan 148. 34x-nya lebih dari sama dengan ini 148 tambah 20. Sehingga 34x lebih dari sama dengan 148 tambah 20 itu sama dengan 168. Sehingga x-nya lebih dari sama dengan 168 dibagi dengan 34 sama dengan x-nya 4, lebih dari sama dengan 4,94 dibulatkan menjadi 5. Maka ini yang ditanyakan itu panjang taman. Maka kita masukkan nilai x-nya ke dalam panjang tadi, itu panjangnya lebih dari sama dengan 9x tambah 4. Maka panjangnya panjangnya sama dengan 9 kali 5, x-nya sama dengan 5. Maka ini 9 kali 5 tambah 4 sama dengan 9 kali 5-nya 45 tambah 4. 45 tambah 4, 49. Jadi panjang taman tersebut itu lebih dari sama dengan 49 meter. Terima kasih. Semoga bermanfaat.